Perempuan ala militer ini ngaku ratu sedunia, sebut Indonesia ada warisan John Kennedy berlian 57 kg. Muncul sosok ratu sedunia yang mengaku merupakan pewaris kerajaan Surya Loka Langit dan akan mencairkan uang warisan di 17 negara termasuk Indonesia. Melalui video TikTok, sosok perempuan yang mengaku ratu sedunia itu kecewa dengan Amerika dan Indonesia. Dilansir dari Tribun Jateng Senin, 10 Februari 2025, Ratu Sedunia itu tampak mengenakan pakaian ala militer dengan warna hijau lumut dengan beragam atribut. Sosok Ratu Sedunia itu memegang tongkat dan mengenakan kartu identitas di bajunya. Saya akan mencairkan uang perjanjian di 17 negara. Saya merupakan pewaris kerajaan Surya Loka Langit sebagai kerajaan Mataram kuno, dan terakhir adalah istilah tanda tangan kepada Insinyur Soekarno, ujarnya. Sosok Ratu Sedunia itu menyinggung soal Insinyur Soekarno. Kata, Insinyur, itu ada yang nasional ada yang internasional seperti PBB, Java Bank dan World Bank. Di masa Jerman, dana prasasti itu dipegang oleh Jerman dan wanita ini mengaku sebagai saya Raja Wali atau Ratu Wali Putri Dewa Nahyan. Ratu Sedunia itu menyebut bahwa warisan dari John Kennedy berupa berlian seberat 57 kg. Dikatanya waktu itu John Kennedy menyerahkan harta kepada Ibu Pertiwi pada tahun 1957 yaitu perjanjian berlian warna merah seberat 57 kg. Ratu Sedunia itu menyebut jika istilah RI1 merupakan istilah Ibu Pertiwi bukan kepresidenan. RI1 itu Ibu Pertiwi, ratu yang mengawali di muka bumi, ratu yang pertama mendirikan kerajaan Sulaiman, operan dari Sulaiman langit rembulan atas angin, katanya. Ratu Sedunia menyebut kekecewaannya karena warisan di Indonesia dikuasai 9 naga bukan anak pribumi. Tahunnya Cina mewarisi Indonesia. Perjanjian Han Sanjaya sebagai mewakili Pangeran Kuning anaknya Sunan Gunung Jati, minta warisan ke saya. Anggapannya yang direstui naga 9 bukan pribumi dulu, sehingga saya marah kepada Hans Putra Sanjaya, ungkapnya. Ratu Sedunia merasa kesal karena banyak yang tidak mematuhi aturan soal menyetak uang, bahkan ia menyinggung SB dan Jokowi. Karena hal itu, Ratu Sedunia tidak memberikan tanda tangan karena tidak mau mengkhianati anak cucu di muka bumi. Saya nggak mau tanda tangan urusan Jimping Jokowi SB, karena tidak mematuhi aturan PBB. Mereka sudah mengambil uang dan mencetak uang baru minta tanda tangan saya, katanya. Berbagai persoalan yang ada, Ratu Sedunia akhirnya memutuskan pulang ke Indonesia setelah menyelesaikan urusan di beberapa negara lain.